Kita mulai Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidhu amri ilallah innallaha basyirum bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Wallahu ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para asatidzah, para ibu-ibu sekalian, hafidhoni wa hafidhakunallah, bil khusus segenap pengurus Majelis Taklim Sabila dan Sahibatul Bait Ibu Nani Winata, yang semoga beliau beserta keluarga besarnya dan kita semua selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin insyaallah. Dan tentu saya doakan semoga kemuliaan ibu-ibu sekalian selalu dijaga dan ditingkatkan terus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang muslimah, sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, dunia hingga syurga. Amin Allahumma amin insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu lana futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a la yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin Allahumma amin insyaallah. Masih melanjutkan kajian kita tentang Hayatus Sahabiyat, halaman 334. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Komentar Al-Hafidz Ibnul Hajar Al-Asqalani rahimahullah tentang ayat ini. Walhasil anna alladhi kana yukhfihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam huwa ikhbarullahi iyyahu annaha satasfiru zaujatahu walladhi kana yahmiluhu ala ikhfa'i dhalika khasyata qawlin nasi tazawwaja imra'ata ibnihi wa aradallahu ibatala ma kana ahlul jahiliyati alaihi min ahkamit tabanni bi amrin la ablaghu fil ibtali minhu wa huwa tazawwaju imra'atil ladhi yud'a ibnan wa wuqu'u dhalika min imamil muslimina liyakuna ad'a liqaulihim wa innama waqa'al haytu habat wa innama waqa'al khabatu fi ta'wilin muta'allaqil khasyati wallahu a'lam. Jadi walhasil sesuatu yang hendak disembunyikan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah berita dari Allah kepada beliau bahwa Zainab radhiyallahu anha akan menjadi istri beliau. Jadi Nabi sudah dapat bocoran takdir sebenarnya. Nabi dapat bocoran takdir melalui wahyu bahwa nanti Zainab ini akan jadi istrinya Nabi. Gitu. Tapi Nabi itu menutupinya karena khawatir manusia salah paham. Kok ada bapak menikahi
mantan istri anaknya, padahal itu anak angkat bukan anak kandung kan. Itu seperti itu. Sedangkan hal yang mendorong beliau untuk menyembunyikannya adalah takut dan khawatir komentar orang banyak. Mengapa dia menikahi mantan menantunya? Allah menghendaki dibatalkannya kebiasaan orang-orang jahiliyah. Allah maunya itu kebiasaan enggak benar itu. Orang jahiliyah dahulu bahwa aturan mengadopsi anak dengan perintah yang tiada pembatalan yang lebih kuat daripadanya. Jadi seolah-olah kalau anak angkat itu seperti anak kandung, tidak bisa begitu. Allah menghendaki tetap anak angkat ya anak angkat, bukan anak kandung, bukan anak nasab gitu ya. Yani menikahi mantan istri dari anak yang diadopsinya itu dulu nggak boleh, nah, sekarang menjadi boleh. Terjadinya tindakan itu pada imam kaum muslimin adalah agar lebih kuat seruannya untuk diterima oleh mereka. Sesungguhnya terjadinya tindakan gegabah hanyalah pada penakwilan hal-hal yang berkaitan dengan khasyah, ketakutan atau kekhawatiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu. Wallahu a'lam. Ini tergantung siapa yang cerita sih ya. Kalau saya memahaminya dari ketika saya ngaji bab ini, Nabi kita Muhammad SAW itu sudah tahu bocoran takdir, itu sudah tahu. Ketika Zaid bin Harisah radhiyallahu an mengkonsultasikan masalah rumah tangganya, ya beliau tetap harus sesuai dengan SOP-nya kan, pertahankan rumah tangga. Padahal Nabi sudah tahu itu akan cerai, Nabi itu. Dan Nabi tahu juga bahwa nanti istrinya akan jadi istri beliau, itu begitu. Tapi SOP-nya Nabi tetap harus memberitahukan bahwa kamu harus pertahankan, harus sabar. Nah, sebenarnya tindakan beliau itu tidak sepenuhnya salah sebenarnya. Karena beliau tahu bahwa apa yang Allah kehendaki pasti terjadi gitu loh. Cuman SOP-nya itu tetap begitu. Nah, namun Allah rupanya tidak berkenan. Allah itu maunya Nabi itu ya wis sampaikan aja bahwa ya pada akhirnya ini memang akan bercerai. Zaid bin Harisah mau bercerai memang. Nah, ini bukan perihal Nabi menyembunyikan wahyu, enggak. Karena Nabi tidak boleh menyembunyikan wahyu dan Nabi tidak mungkin menyembunyikan wahyu. Karena ayat itu tetap Nabi sampaikan. Ayat tentang yang kemarin kita bahas itu tentang teguran Allah terkait dengan Nabi, jangan menyembunyikan apa yang Allah bocorkan kepada Nabi terkait dengan akhirnya Zainab akan jadi istrinya itu Nabi tidak pernah menyembunyikan ayat itu. Karena kalau Nabi menyembunyikan ayat itu nggak akan pernah sampai kepada kita. Tapi Nabi tidak pernah menyembunyikan. Nah, cuman Nabi itu saat itu tidak langsung ngomong ke Zaid itu sak-cek-saknya gitu loh, Bu. Kan kalau ngomong langsung kan mak jelek gitu kan nanti. Mak sak jelek itu. Tapi Nabi tahu bahwa takdir Allah pasti terjadi. Karena Nabi sudah dapat bocoran takdir bahwa itu pasti akan terjadi. Karena ana urid anta turid wallahu fa'alu lima yurid. Saya punya mau, Anda punya mau, yang terjadi adalah apa yang Allah mau. Nabi itu kalau berdasarkan wahyu cerita tentang masa yang akan datang yang serem terutama, itu sahabat ya takut. Begitu melihat para sahabatnya takut, Nabi mengatakan, katakanlah hasbunallah wa ni'mal wakil. Itu Nabi kalau pasti tentang masa depan itu yang serem gitu ya, tentang hari kiamat, tanda-tanda akhir zaman maksudnya, kemunculan Dajjal dan seterusnya, itu sahabat ya ngeri itu. Karena itu informasi wahyu dan pasti terjadi itu. Fitnah akhir zaman seperti potongan gelap malam itu pasti terjadi. Dan Nabi melihat para sahabat ketakutan, langsung katakanlah hasbunallah wa ni'mal wakil. Suruh baca surah Al-Kahfi ayat 1 sampai 10 misalnya, atau keseluruhannya dengan derajat hadis hasan li ghairihi misalnya. Itu solusi dari Nabi itu dia banyak yang mengandung unsur-unsur amalan-amalan dan doa-doa itu. Sebenarnya ada yang mengatakan doa itu serupa payung yang tidak bisa menolak hujan, tapi paling tidak kan bisa menyelamatkan kita dari basah, kira-kira gitu. Jadi kalaupun misalnya apa yang Allah takdirkan itu Allah kehendaki harus terjadi,
Yang penting kan kita selamatnya itu. Yang penting kita apa? Selamatnya itu. Itulah fungsinya doa, dzikir, sedekah. Itu fungsinya itu begitu. Terus kemudian inilah pemahaman yang benar terhadap ayat itu berkaitan dengan kedudukan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak seperti yang dihembuskan oleh orang-orang munafik, kaum orientalis, misionaris dan penyebar berita bohong berupa kisah dusta ketika mereka berbicara tentang peristiwa diceraikannya Zainab radhiyallahu anha oleh Zaid bin Harisah radhiyallahu an dan pernikahan Zainab radhiyallahu anha dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka menambahkan berbagai cerita khayalan seolah menjadikan peristiwa itu bagaikan kisah cinta dan roman picisan. Enggak. Bukan, ini memang betul-betul kisah nyata yang bahwa di dalamnya ada cerita yang cukup heroik, iya, tapi enggak lebay gitu maksudnya, enggak lebay. Kenapa? Karena semua bingkainya adalah iman. Jadi kisah percintaan pun kalau dibingkai dalam iman itu enggak lebay gitu aja. Ini yang cerita orang di luar Islam itu seolah-olah seperti roman picisan. Tapi berarti itu benar-benar karena perintah Allah. Betul, karena perintah Allah dan itu memang takdir Allah memang. Jadi memang aslinya takdir Allah bahwa siapa itu? Siti Zainab radhiyallahu anha itu akan menjadi istri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi sebelumnya menjadi istri Zaid bin Harisah radhiyallahu anhu. Cuman saat itu masalahnya di masyarakat di kalangan jahiliyah tidak boleh seorang ayah tiri itu menikahi seorang ayah angkat menikahi mantan istri anak angkatnya. Karena dulu namanya anak angkat itu dianggap seperti sudah kayak anaknya sendiri. Nah, tapi itu tidak benar, oleh Allah dibatalkan. Ibu tahu nggak Walid bin Mughirah? Walid bin Mughirah itu ayahnya Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Walid bin Mughirah itu bukan anak bapaknya itu. Jadi bukan anaknya Mughirah. Mughirah itu tokoh di Mekah itu. Walid itu satu saat mengklarifikasi ke ibunya karena turun ayat berkenaan dengan dia itu. Dia tanya, "Bu, sebenarnya itu anaknya siapa?" Kata ibunya, "Ya anak bapakmu." "Enggak, Muhammad cerita bukan," katanya. "Anak siapa saya?" Akhirnya cerita ibunya, "Bapakmu itu impoten. Dia malu kalau nggak punya anak laki-laki. Akhirnya saya disuruh tidur dengan penggembala kambing." Jadi Walid bin Mughirah orang kaya itu anaknya penggembala kambing. Tapi dalam tradisi Arab, anak yang diambil dari orang itu atau anak tiri itu dianggap sudah seperti anaknya sendiri. Dulu itu nggak dianggap zina. Ya zina itu sebenarnya, cuman kan jahiliyah, Bu. Iya jahiliyah, iya. Ya zina itu. Belum ada ajaran waktu saat itu. Belum, kan itu zamannya bapaknya Walid. Walid bin Mughirah itu kan angkatannya Nabi ke atas. Ya. Walid bin Mughirah, bapaknya Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Khalid bin Walid kan sahabat Nabi, ini bapaknya, generasi bapaknya. Jadi belum ada risalah saat itu, masih jahiliyah gitu. Oh, orang Arab itu dulu biasa, Bu. Pengen punya anak yang kesatria, istrinya dikirim ke kesatria itu suruh gauli. Nanti punya anak diaku ini anak saya gitu. Itu saking jahiliyahnya ya, saking bodohnya itu gitu. Makanya terus kemudian tradisi itu dibatalkan oleh Allah dengan bolehnya seorang ayah angkat menikahi mantan istri anak angkatnya, karena anak angkat itu tetap bukan anak kandung, makanya nggak boleh dikaburkan nasabnya. Cukuplah untuk menepis semua cerita bohong itu dari dasarnya kenyataan bahwa Zainab binti Jahsh radhiyallahu anha adalah saudara sepupu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengenalnya dan mengenal apakah dia itu seorang perempuan penyebar fitnah ataukah tidak. Bahkan jauh-jauh hari beliau sebelum dia menikah dengan Zaid bin Harisah radhiyallahu an,
Fakta lainnya adalah yang meminang Zainab radhiyallahu anha untuk Zaid radhiyallahu an adalah mantan majikannya, yakni Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kan Zaid bin Hasan dulu mantan budak. Jika Anda mengetahui berbagai fakta ini, maka gugur dan hancurlah semua cerita fantasi dan kisah hayalan yang disebarkan untuk mengeluhkan kejernihan peristiwa dramatis itu. Kita kalau mau belajar sejarah harus dari sumber primernya gitu aja lah. Kalau kita baca dari internet harus dipastikan bahwa sini. Oh, masya Allah, barakallahu fik. Nah, jadi kalau tuh, jadi kita harus tahu bahwa sumber primernya itu ngomongnya bagaimana, terus yang nulis siapa, punya kepentingan apa gitu. Makanya itulah bahayanya ketika orang belajar Islam dari orang yang benci kepada Islam gitu. Bayangkan ya, orang belajar Al-Quran dari orang yang mengingkari Al-Quran. Gimana coba, bayangkan aja. Orang belajar tentang, ya Allah, oh pinter. Wah, bangun. Pinter, kesangkut tas. Orang itu belajar Al-Quran dari orang yang mengingkari Al-Quran, coba bayangkan. Belajar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada orang yang benci kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya kemarin dapat berita. Ini sebenarnya sudah lama ini. Zaman saya masih SD sudah dikecam buku tentang Darmo Gandul itu. Ada buku judulnya Darmo Gandul. Itu kalau kita baca buku itu, kalau kita langsung telan mentah-mentah, kita pasti akan punya kebencian kepada para wali songo. Punya kebencian kepada para dai-dai Islam. Kita akan punya kebencian kepada Raden Fatah, Demak Bintoro dan seterusnya. Karena di dalam buku itu dikarang-karang agar supaya orang benci kepada para dai-dai itu. Ternyata yang nulis itu siapa? Orang kiri. Itu buku ditulis pada abad 19, ngomentari sejarah pada abad 16 kira-kira. Terus kemudian dan data-datanya itu nggak valid. Dan punya usut memang itu ulah Belanda membayar orang kiri untuk membenci Islam dan kaum muslimin. Nah begitu kan kita harus tahu gitu. Ya orang yang nggak tahu berbagai informasi kan iya aja kan. Oh ternyata. Itulah pentingnya dalam Islam itu kita harus tahu sumber primernya. Gitu. Jadi kalau bicara misalnya sejarah apa dulu ini, sejarah Indonesia misalnya, pastikan bahwa sejarah itu ya betul-betul dari sumber yang bisa dipercaya tadi itu. Kadang kita ini asal siapa mangap langsung percaya gitu aja. Apalagi kalau ada kepentingan, wah tambah. Ini harus hati-hati. Apalagi yang dikomentari orang soleh ya, hati-hati. Jadi saya secara pribadi itu kalau ada cerita-cerita yang janggal tentang orang soleh tertentu, itu saya pertama gini, kalau saya pribadi ya, ini jangan-jangan yang cerita nggak pinter ini. Jadi karena kalau yang cerita itu pandai membawa cerita, itu kemuliaan orang yang diceritakan itu tetap terjaga, satu. Atau yang kedua, jangan-jangan ini sumbernya salah, yang kedua. Jadi ini bukan apa-apa, demi kita tetap menjaga kemuliaan orang yang Allah muliakan itu. Nah, yang ketiga dalam Islam itu, kalaupun misalnya itu berita yang tidak baik tentang saudara kita, maka kewajiban kita tidak boleh langsung percaya, tapi harus tabayyun. Ya, jadi kita harus baca beberapa sumber. Kita harus membaca beberapa sumber. Paling enggak kita cari komentar ahlinya yang lain lah, gitu. Jadi kalau misalnya ada seorang ahli berkata begini, coba ada enggak ahli yang lainnya punya referensi yang lain yang mungkin tidak begitu bunyinya misalnya. Jadi itu terus begitu. Karena jangan sampai kita ini terjebak pada mencela orang-orang yang ternyata dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara fitnah akhir zaman terkait dengan media sosial adalah ngerinya begitu ada berita buruk tentang saudara kita sesama muslim yang ternyata dia adalah orang yang dimuliakan oleh Allah, terus kita mentertawakannya, padahal tanpa kita sadari kita sedang mentertawakan orang yang dicintai dan yang dimuliakan oleh Allah. Makanya hati-hati. Ya, walaupun ya tadi seringkali kadang yang cerita juga salah juga gitu. Ya karena pembawaan ceritanya nggak tepat gitu, kurang gitu.
Makanya saya secara pribadi itu lebih suka berhati-hati di dalam mensikapi cerita-cerita terutama tentang orang-orang yang mulia. Itu seperti itu. Karena ada dua kubu yang sama-sama kurang bagus menurut saya. Yang satu overdosis, berlebihan sampai melampaui batas. Yang satu terlalu melecehkan sampai merendahkan, dan itu juga tidak benar. Itu dua kutub yang sama-sama. Yang betul ya objektif tengah-tengah itu. Itu seperti itu. Yang terjadi sebenarnya adalah kisah-kisah itu disebarkan orang karena didorong oleh syahwat misionaris Kristen kalau kata beliau ya, yang seringkali bersembunyi di sebaliknya. Mereka mendengungkan kisah bohong itu dengan mengusung jargon ilmiah. Mereka sudah menyimpan dendam kesumat terhadap Islam, dan dendam itu terus membara dalam jiwa sejak perang salib. Itulah yang didiktekan kepada mereka, dan itu pula yang mereka tulis. Kalau saya sih kadang atau pernah saya nggak sengaja sih karena saya nggak mau sengaja membaca juga tentang masalah itu dari akun-akunnya murtadin, orang-orang yang murtad itu banyak kisah-kisah tentang Nabi kita Muhammad SAW yang diputar balik oleh mereka itu, yang nggak sesuai dengan buku-buku sejarah yang kita baca. Itu seperti itu. Kelebihan buku sejarah kita itu apa sih coba? Sanadnya itu nyambung, valid gitu loh, sampai ke sumber primernya gitu. Jadi misalnya dari Imam Bukhari, dari siapa sampai ke Rasulullah Muhammad SAW. Itu kalau kita kelebihan cerita-cerita kita. Makanya sirah nabawiyah itu sebenarnya hampir sama dengan kajian-kajian hadis yang memang menuntut adanya sanad. Sementara mereka kan nggak punya sanad. Dan kalaupun mereka mengarang cerita pasti ketahuan palsunya gitu. Ini cerita yang dikarang-karang, ini cerita yang palsu, ini jalur yang sangat lemah sekali misalnya. Itu seperti itu. Saya pernah ada anaknya jamaah saya itu terpengaruh oleh pemikiran Syiah ya, pemikiran Syiah. Ketemu buku kacamatanya? Betul ketemu. Terpengaruh pemikiran Syiah beliau itu, anaknya itu. Dia sebutkan beberapa riwayat kepada saya terkait dengan tindakan Abu Bakar, Umar, Utsman radhiyallahu anhum kepada keluarga Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dan Siti Fatimah radhiyallahu anha dengan berbagai macam bla 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 bla. Saya dengerin sampai selesai, terus saya tanya, sampean sudah yakin bahwa hadis ini sahih? Sudah dicek belum? Jangan-jangan palsu ini hadis ini. Mengingat kelompok Syiah itu adalah kelompok yang paling berani memasukkan hadis. Kalau sebagian orang itu kan kadang karena nggak tahu mana yang dhaif, mana yang palsu. Kalau Syiah itu produsennya hadis palsu itu banyak. Dari mana kita tahunya? Dari ulama-ulama Syiah yang tobat. Jadi ada ulama-ulama Syiah seperti Imam Asy-Syaukani rahimahullah, itu kan ulama Syiah tadinya. Beliau tobat. Beliau itu membongkar ada ratusan ribu hadis palsu ini diproduksi oleh mereka. Ya untungnya kita ada ulama seperti Ibnul Jauzi misalnya, yang nulis kitab Al-Mawdu'at, dan beberapa ulama yang juga nulis daftar hadis palsu dan seterusnya itu. Nah, makanya kita ini harus hati-hati di dalam membaca sejarah orang-orang yang mulia misalnya, supaya kita tidak terjebak kepada mendiskreditkan orang-orang yang ternyata Allah muliakan itu. Dan kita tidak jatuh pada berburuk sangka kepada saudara sesama muslim. Karena saya secara pribadi itu kadang miris dalam hati itu ketika kemudian ada seseorang yang mentertawakan seorang yang soleh misalnya. Di masa lalu ini saya cerita tentang orang masa lalu, bukan orang masa sekarang. Ketika selonjor boleh Bu kalau kesemutan? Selonjor boleh. Nah, itu hanya karena mungkin yang cerita memang kadang berlebihan, atau dia nggak percaya terus kemudian mentertawakan. Nah, itu kan harus hati-hati. Apalagi pakai omong ternyata gitu. Itu seperti itu. Itu sudah lama itu Darmo Gandul tenggelam, sekarang dimunculkan kembali. Di era PKI dimunculkan terus itu. Nah, sekarang dimunculkan kembali. Hati-hati aja lah pokoknya. Itu isinya ya tadi mendiskreditkan Demak Bintoro, kerajaan Islam di Demak itu. Mendiskreditkan Raden Fatah
terus mendiskreditkan Wali Songo. Tapi untungnya kita ini punya pakar-pakar peneliti riset, berdasarkan riset ya, bukan cerita fiksi ala novel seperti Atlas Wali Songo misalnya. Kita punya, kalau ada Ustadz Salim Afillah itu juga banyak cerita tentang Wali Songo misalnya. Dan beliau bukunya itu valid, jadi punya rujukan berdasarkan informasi di sini tentang Pangeran Diponegoro. Beliau itu ya bagus lah. Kalau yang sekarang ada itu Salim Afillah itu, kalau dulu itu Insinyur Agus Sunyoto, itu Atlas Wali Songo misalnya, itu berdasarkan riset juga itu. Jadi bukan berdasarkan katanya tentang keberadaan Wali Songo dengan jejak-jejak dakwahnya itu seperti itu. Allahu Akbar. Menjadi istri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ummahatul mukminin. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an, dia berkata, lamma qadat iddatu Zainab, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Zaid, fadhkurha alayya, qala fantalaqa Zaidun hatta ataha wa hiya tukhammiru ajinaha, qala falamma ra'aituha azumat fi sadri hatta ma astati'u an anzura ilaiha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzakaraha fa wallaituha dhahri wa nakastu ala aqibi faqultu ya Zainab arsala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazkuruka, qalat ma ana bisani'atin syai'an hatta awamira rabbi faqamat ila masjidiha wa nazal Qur'an wa jaa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa dakhala 'alaiha bi ghairi idnin, qala faqala wa laqad ra'aytuna anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at'amana khubza, maaf saya salah itu, at'amna al-khubza wal lahma hina imtaddad naharu fa kharaja an-nasu wa baqiya rijalun yatahaddatsuna fil bait ba'da ta'ami fa kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wattaba'tuhu faja'ala yatatabba'u hujaru nisa'ihi yusallimu alaihinna wa yaqulna ya Rasulullah kaifa wajadta ahlaka, qala fama adri ana akhbartuhu anna al-qawma qad kharaju aw akhbarani, qala fantalaqu hatta dakhala al-baita fa dhahabtu adkhulu ma'ahu fa alqa as-sitra baini wa bainahu wa nazal hijab, qala wa wa'idha al-qawl bima wa'izu bih. Zada ibn Rafi' fi hadisihi ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan nabiyyi illa ayyudana lakum ila ta'amin ghairu nazirina inahu walakin idza du'itum fadkhulu fa idza ta'imtum fantashiru wala musta'nisina li hadis. Inna dzalikum kana yu'dhin nabiyya fa yastahi minkum wallahu la yastahi minal haqq. Tatkala masa iddah Zainab radhiyallahu anha sudah berakhir, masa iddah berapa? 3 kali masa suci atau 3 kali masa haid. Jadi kalau misalnya dicerai dalam keadaan suci, begitu haid 1 udah ya. Suci lagi 2, haid. Suci lagi 3, haid, sudah bisa nikah lagi. Kalau dihitung 3 kali haid, berarti kan ditaruh dalam keadaan suci, begitu haid. Terus suci 1 berarti kan haid 2, suci lagi haid 3, suci boleh nikah. Nah, rata-rata hitungannya 3 bulan 10 hari rata-rata. Tapi lebih tepatnya ya hitungannya itu tadi. Jadi suci, begitu cerai suci kan. Terus haid. Suci, haid, suci, nikah, tapi pas haid nikahnya. Kalau versi yang itu. Kenapa? Enggak sah. Karena diantara syarat pengantin yang akan menikah itu adalah si wanita tidak terstatuskan sebagai seseorang yang sedang terhalang untuk menikah seperti dalam masa iddah atau dalam status sebagai istri orang lain. Iya. Harus, kalau makanya enggak sah pernikahannya.
Ini beda dengan kalau menikahi tunangan orang lain. Itu beda bab. Kalau menikahi tunangan orang lain itu ada yang mengatakan terlarang karena nyerobot yang menjadi tunangan orang lain, tapi selama syarat rukun terpenuhi masih sah pernikahannya. Tapi berdosa dia karena nyerobot tunangan orang lain. Makanya kalau mau nyerobot tunangan harus dibatalkan dulu tunangannya. Atau kenapa? Kenapa? Sudah dilamar ya, tunangan. Khitbah sudah dilamar. Lanjut. Saat itu Zainab radhiyallahu anha sedang memberi ragi pada adonan tepung gandumnya. Zaid radhiyallahu anhu berkata, "Pinanglah dia untukku," kata Nabi pada Zaid. Rasulullah Muhammad SAW bersabda kepada Zaid, "Pinanglah dia untukku." Kebayang ya, mantan suami suruh minang mantan istrinya untuk Nabi kita Muhammad SAW. Tapi ini memang ujian keimanan. Kalau bukan karena iman tidak sanggup ini Zaid. Memang nggak sanggup beliau, tapi karena imannya lebih kuat kepada Nabi kita Muhammad SAW, maka beliau jalankan. Berangkat dan menjumpai Zainab. Zaid radhiyallahu anhu berangkat dan menjumpai Zainab radhiyallahu anha. Saat itu Zainab radhiyallahu anha sedang memberi ragi pada adonan tepung gandumnya. Zaid berkata, "Ketika aku melihatnya, dadaku terasa sesak sampai aku tak mampu melihatnya, bahwa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam meminangnya. Aku membalikkan tubuhku dan aku mundur. Aku berkata, wahai Zainab, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam memutusku untuk menyampaikan bahwa beliau meminang kamu." Zainab radhiyallahu anha menjawab, "Aku belum dapat memberi keputusan sampai aku minta petunjuk Rabbku." Istikharah dulu. Biasa perempuan jual mahal dulu. Nah, sekelas Nabi loh, nggak langsung diterima. Itu sekelas Muhammad Rasulullah SAW, apalagi sekelas Muhammad Subhan. Allahu Akbar. Zainab radhiyallahu anha beranjak menuju tempat sholatnya, istikharah. Turunlah ayat Al-Quran pada waktu itu. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang dan masuk ke kamar Zainab radhiyallahu anha tanpa meminta izin terlebih dahulu. Zaid radhiyallahu anhu berkata, "Aku teringat keadaan kami ketika itu, bahwa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberi kami makanan berupa roti dan daging ketika siang semakin terang. Orang-orang keluar dari rumah Zainab radhiyallahu anha, tapi masih tersisa beberapa orang yang berbincang-bincang dalam rumah beliau. Sesudah selesai menyantap makanan, Rasulullah Muhammad SAW keluar dari rumah dan aku mengikuti beliau. Beliau mendatangi rumah istri beliau satu demi satu, diucapi salam. Beliau mengucapkan salam kepada mereka. Dan mereka bertanya, Nabi itu kalau nggak keluar kota mendatangi semua istrinya satu persatu sehari 2 kali. Habis subuh sama habis asar sebelum maghrib. Setelah kajian di masjid habis subuh sama setelah kajian setelah asar didatangi semua istrinya, diucapi salam. Itu tiap hari Nabi. Orang sekarang istrinya cuma satu aja, belum tentu disapa sehari. Nabi itu disapa semua satu persatu, disapa, diucapi salam, kadang diajak sarapan, didoakan macam setiap hari. Setiap hari. Itu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana keadaan istrimu yang baru? Uratna nggak bisa nanya begini. Bang Aswin nggak bisa ya. Jangan coba-coba. Rasulullah Muhammad SAW menjawab, aku tidak tahu. Aku beritahukan kepada Nabi Muhammad SAW bahwa sejumlah orang yang tadi bercakap-cakap di rumah itu sudah keluar dan beliau memberitahukannya kepadaku. Rasulullah Muhammad SAW beranjak hingga masuk rumah Zainab radhiyallahu anha. Aku ikut masuk rumah itu. Lalu Nabi kita Muhammad SAW menurunkan tirai yang menghalangiku dengan beliau dan turunlah ayat tentang hijab. Anas radhiyallahu anhu berkata, orang-orang yang berbincang lama tadi mendapat nasihat dengan ayat tersebut. Ibnu Rafi'
menambahkan pada hadis lafaz ayat yang artinya wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian masuk ke rumah-rumah Nabi kecuali bila kalian diizinkan untuk makan dan tidak menunggu-nunggu waktu masak makanannya. Akan tetapi apabila kalian diundang maka masuklah. Dan apabila kalian sudah selesai makan maka bubarlah dan jangan berlama-lama dalam berbicara. Sesungguhnya yang demikian itu mengganggu Nabi. Lalu beliau malu kepada kalian, sedangkan Allah tidak malu dalam kebenaran. Kalau datang ke walimah, jangan lama-lama, selesai pulang. Takutnya pengantinnya mau, mau apalah itu. Ya, kan gitu. Dulu walimahnya sederhana, Bu. Kalau sekarang kan di gedung walimahnya. Dulu walimahnya sederhana, di rumah, yang penting ada makan-makan. Pengumuman bahwa ini adalah sudah menjadi istri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu dia banggakan hal itu di hadapan istri-istri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam selainnya dengan berujar, yang menikahkan kalian adalah keluarga kalian, akan tapi yang menikahkan aku adalah Allah Ta'ala dari atas 7 langit. Nah, ini khusus hanya untuk Nabi kita Muhammad SAW, di mana yang menikahkan beliau adalah Allah langsung dan saksinya malaikat Jibril. Itu khusus itu. Kalau orang zaman sekarang mengatakan kamu nikah, siapa yang menikahkan kamu? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wah, enggak benar itu. Saksinya siapa? Malaikat Jibril. Enggak benar. Itu khusus hanya untuk Rasulullah Muhammad SAW. Dan itu pun pernikahan beliau dengan Siti Zainab radhiyallahu anha, tidak semua dengan istri beliau nikah langsung Allah yang menikahkan. Khusus Zainab radhiyallahu anha Allah langsung yang menikahkan. Zainab radhiyallahu anha juga berujar, aku adalah yang paling mulia di antara kalian, walinya dan dutanya. Yang menikahkan kalian adalah keluarga kalian, tetapi yang menikahkan aku adalah Allah dari atas 7 langit. Zainab radhiyallahu anha berkata kepada Nabi kita Muhammad SAW, saya akan menunjukkan kepada engkau 3 hal yang tiada seorang pun wanita mampu menunjukkannya kepadamu. Apa itu? Kakekku dan kakekmu satu. Yang kedua, saya dinikahkan denganmu oleh Allah dari langit, langsung dari Allah. Yang ketiga, Jibril menjadi duta dalam utusan pernikahanku. Jadi saksinya malaikat Jibril. Ini khusus untuk Nabi kita Muhammad SAW dan Siti Khadijah radhiyallahu anha. Siti Zainab radhiyallahu anha. Nah, saya mau sampaikan begini. Semua rasa itu tidak menjadikan seseorang itu tidak taat kepada Allah dan Rasulnya kalau iman sudah lebih melekat daripada sekedar rasa. Saya memang pada saat membaca kisahnya Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu ini nggak bisa saya bayangkan itu. Bagaimana perasaan seorang suami yang diputus pernikahannya padahal sedang cinta-cintanya karena istrinya memang berkehendak untuk diputus pernikahannya. Nah, terus kemudian kebayang bagaimana kemudian si suami ini harus menjadi jubir pertunangan. Iya, jubir lamaran Nabi kepada Zainab radhiyallahu anha. Tadi sebagaimana pernyataan Zainab, pernyataan saya tadi, saya tidak sanggup mandang Zainab. Sampai akhirnya sambil membalikkan badan mundur beliau berkata itu tadi. Itu kalau bukan karena dorongan iman tidak sanggup itu. Tapi disitulah beliau diuji memang. Dan nanti beliau akan diganjar oleh Allah dengan surga. Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu. Nah, saya ulang ini begini-gini enak ngomongnya aja. Prakteknya sulit pakai dal. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kita, kadang kita dihadapkan pada pilihan yang sulit. Tapi ketika kita lebih beliau tiap hari berantem sama suaminya. Ya, beliau takut agamanya terancam. Beliau itu tadi beda kasta itu kan. Kenapa? Nggih, beda kasta juga kan? Beda kasta juga. Kan kasta darah biru ningrat. Makanya ada sekufu itu kemarin kan? Ada sekufu itu. Nah, rupanya enggak siap. Zainab khawatir kalau terus dipertahankan nanti tambah dosa, maka beliau minta diceraikan. Nah, itu sebagai dalil juga bahwa walaupun istri tidak punya hak menceraikan, tapi istri punya hak menggugat cerai.
Hak cerai itu kan suami. Istri nggak punya hak, tapi istri punya hak untuk mengajukan perceraian kepada hakim. Itu makanya laki-laki juga harus hati-hati itu. Itu seperti itu. Nah ini laki-laki ini ujian iman ya, ini ujian. Dan Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu berhasil melalui ini dengan penuh ketaatan. Walaupun mengharu biru lah, mengharu biru perasaannya, tapi tetap iman yang dikuatkan. Nah, saya ulang ya, kita dalam kehidupan sehari-hari kita kadang dihadapkan pada itu rasa itu. Saya tidak tahu konteksnya ya, masing-masing orang punya konteks yang berbeda-beda. Fakta di lapangan lah misalnya. Kebayang ya, ada satu orang punya satu orang putri, ditaksir oleh laki-laki yang dicintai oleh putrinya tapi non muslim. Satu sisi orang tuanya sayang banget sama anaknya, sisi lain dia tahu anaknya juga sayang banget sama yang mencintai dia dari kalangan orang di luar Islam itu. Tapi di sisi lain kan agama ini kan, kalau kita yang nggak ngalami ya kita ngomong gitu aja. Tapi bagi orang yang mengalami sendiri itu bukan hal yang mudah. Tapi ketika kemudian prinsip agama tetap dipertahankan dengan tetap tidak memaksakan orang untuk masuk Islam, tapi prinsip itu tetap dipertahankan, itu kan luar biasa itu. Dan itu bukan hal yang ringan bagi sebagian orang yang dihinggapi cinta di dalam hatinya. Walaupun sebenarnya cinta itu kan awalnya aja kan, begitu nikah beda lagi ceritanya kan gitu. Mungkin apa? Cinta kan di awalnya aja kan. Begitu nikah ceritanya beda. Enggak, lebih cinta lagi gitu maksudnya. Tergantung ya, ada tergantung, ada tergandengan macam-macam. Jadi singkat kata, singkat cerita, disitulah pertaruhan iman gitu. Apakah dia akan menurutkan rasa mengorbankan iman, ataukah dia mempertahankan iman dengan mengorbankan rasa yang insya Allah itu berujung pada kebahagiaan tidak hanya dunia tapi juga akhirat. Itu seperti itu. Saya pernah ada ibu-ibu dan putrinya ya janjian dengan saya di masjid, minta ketemuan dengan saya, janjian ketemuan di masjid. Mau saja ketemuan di gedung bioskop kok kayak dikira pacaran nanti. Nah ketemu di masjid itu, putrinya itu rupanya udah pacaran lama lah, 7 tahun lebih mungkin. Itu dengan seorang laki-laki dari Manado yang agama sebelah dan dia cukup kuat agamanya. Kalau kata dia, ini pacar saya ini sering ingetin saya sholat Ustaz, jadi kan tidak ada masalah tuh kalau kita menikah bla 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 bla. Tapi kan persoalannya agama kita melarang, saya bilang. Tapi kan di Al-Quran ada ayat begini Ustaz, dia sebut Al-Maidah itu, bahwa laki-laki muslim boleh nikah lagi dengan laki-laki perempuan ahlu kitab. Nah, terus kemudian saya jawab, dia bilang ini, berarti boleh juga kan kalau saya nikah sama laki-laki ahlu kitab? Ya, dia bilang itu. Boleh kan Ustaz, saya boleh kan menafsirkan begitu, boleh kan? Saya jawab, boleh, saya bilang gitu. Anda menafsirkan begitu boleh, saya bilang. Tapi saya tolak tafsir Anda, saya bilang gitu. Kalau saya bilang nggak boleh nanti dia marah. Tapi saya bilang boleh, tapi tafsir Anda saya tolak. Ini untuk menyadarkan dia. Kan orang boleh menafsirkan begitu, tapi dengan tanggung jawabnya kan. Nah, saya bilang, tapi tafsir Anda saya tolak. Loh, kok tolak Ustaz? Dia bilang gitu. Ya karena Anda bukan ahlinya. Dan pendapat Anda bertentangan dengan ahlinya. Saya bilang gitu. Ahlinya tidak berkata. Akhirnya sampai detik ini belum nikah. Dan semoga saya doakan sih semoga laki-lakinya dapat hidayah termasuk Islam ya. Dan memang tidak boleh maksa orang di luar Islam masuk Islam kan. Tidak boleh. Jadi yang ada adalah ya kalau mau ya masuk Islam, kalau nggak mau ya sudah. Dan itu pun saran saya, kalau misalnya sudah masuk Islam tetap harus diuji, jangan langsung dinikahkan. Paling enggak lihat komitmennya di dalam berislam. Dia mau belajar apa enggak? Kalau di Al-Azhar itu seingat saya, di Al-Azhar Cakap Permai itu seingat saya, kalau saya nggak salah ya, itu kalau ada orang masuk Islam itu nggak langsung dibagi uang zakat, tapi sebagai mu'alaf, tapi dites dulu selama 6 bulan suruh belajar agama intensif.
Kalau lulus baru dikasih uang zakat. Hari ini kan banyak orang ngaku mualaf dikasih uang hilang terus. Iya. Kalau ini disuruh belajar dulu agama intensif 6 bulan. Kalau dia serius berislam kan dia pasti mau belajar. Begitu lulus baru dikasih uang zakat. Nggih. Yang tadi yang perbedaan agama. Nggih. Kebetulan ada teman saya seperti itu dan dia konsepnya tapi yang muslim laki-laki ya. Nggih. Dia konsepnya adalah dia pernah tanya ustadz, seorang ustadz bahwa boleh karena tadi apa namanya Laki-laki muslim dengan ahlul kitab itu. iya ahli kitab. Nah saya bilang kayaknya nggak seperti itu deh gitu. Tapi dia udah nikah sih dan memang kalau seperti itu kan nikahnya harus di luar negeri ya ustadz. Nggih. Dia nikah di Hong Kong. Itu gimana ya ustadz ya? Kok masih ada ustadz lain yang menyampaikan bahwa boleh? Kalau memang ahlul kitab memang boleh Bu di Al-Qur'annya. Kalau di ahlul kitab. Kalau MUI kita kan melarang, alasannya gini. Nanti saya terangkan lebih utuh insyaallah ya. MUI itu melarang alasannya karena kata MUI nggak ada lagi ahlul kitab sekarang itu. Ahlul kitab itu Yahudi, Nasrani dan Bani Israel. Berarti harus Bani Israel. Nah, sementara di Indonesia bukan Bani Israel. Nah, sehingga itu bukan ahlul kitab menurut MUI tapi itu. Nah, terus yang kedua, kalau menurut MUI ahlul kitab di Indonesia itu udah nggak ada karena kitabnya udah palsu gitu. Itu pendapat yang dari versi MUI. Nah, tapi ulama-ulama kita, ulama beneran, bukan ulama-ulamaan, ulama beneran. Itu beda. Jadi pendapat MUI beda. Kalau ulama-ulama yang menyetujui itu mengatakan begini. Dulu ada Nasrani Najran di Mekah itu. Najran itu suku bangsa Arab. Najran itu suku bangsa Arab. Nah, suku bangsa Arab itu oleh Allah di surah Ali Imran dipanggil ya ahlal kitab. Padahal mereka bukan Bani Israel. Tapi Allah memanggil dengan sebutan ya ahlal kitab. Jadi hei ahli kitab itu ayat tentang mubahalah surah Ali Imran ayat 61 itu. Itu kan yang Allah seru adalah Nasrani Najran. Yang mereka bukan Bani Israel. Mereka adalah orang Arab. Berarti bukan orang Bani Israel. Satu. Yang kedua, sejak zaman Nabi sudah palsu itu kitab agama sebelah itu. Nah, tapi oleh Allah masih dipanggil dengan sebutan ya ahlal kitab. Nah, makanya kalau merujuk pada riwayat itu memang betul pendapat yang enggak sesuai dengan pendapat MUI itu banyak ulama yang mengatakan boleh. Cuman ini nasihatnya, ini tambahannya. Begini loh. Iya kalau dia umurnya panjang. Terus punya anak, anaknya ikut agama bapaknya. Nah, kalau misalnya dia istrinya hamil tuh dia mati, anaknya kan masih ikut agama ibunya. Potensinya begitu maksudnya. Jadi dihitung dari manapun sebaiknya memang jangan. Sebaiknya memang jangan itu. Satu dulu. Yang kedua, belum lagi kalau misalnya dia menganut sistem anak diberi kebebasan untuk memilih. Akhirnya kan ada yang satu ikut agama ibunya, satu ikut agama bapaknya. Satu nggak jelas, kadang sana kadang kesini masih gampang ragu-ragu. Nah, makanya padahal tujuan dibolehkannya menikahi ahlul kitab itu ada agar anak-anaknya itu masuk Islam dan ada harapan ibunya juga mau masuk Islam. Itu seperti itu. Itu yang terjadi di Eropa, Bu. Di Eropa itu banyak Muslim sekarang itu di antara imigran Arab yang lari ke Prancis, yang lari ke daerah Eropa lah pokoknya. Itu menikahi ahlul kitab di situ itu. Ahlul kitab jadi Yahudi, Nasrani di situ dinikahi sama mereka. Orang Arab kan seneng gaya anak, Bu. Anaknya wakil. Makanya banyak di Eropa itu penduduk-penduduk yang Muslim itu di antaranya berkat pernikahan imigran Arab dengan penduduk Eropa yang ahlul kitab itu. Di antaranya. Bukan satu-satunya tapi di antaranya itu. Nah, tapi ya itu tadi hati-hati aja. Ngerinya pas hamil itu ternyata bapaknya mati misalnya. Akhirnya nggak sempat mempengaruhi anaknya untuk Islam tapi malah ikut agama ibunya. Itu yang dikhawatirkan. Sementara kan kita pengen anak-anak kita kan orang-orang yang sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Etikanya bagaimana Ustaz? Apakah termasuk sah atau bagaimana gitu?
secara hukum pernikahannya sah asal memang memenuhi syarat sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Maidah itu. Ya, dan tidak zina. Tidak zina, tapi dengan segala konsekuensinya sih memang. Artinya apa? Mau tidak mau dia pasti akan dibawa ke rumah ibadah agama istrinya kan untuk apa namanya kalau menikah itu namanya? Bukan satunya lagi. Pemberkatan. Mau tidak mau kan tetap harus ke situ. Akhirnya mau tidak mau pasti masuk dalam lingkaran dosa pasti itu. Pasti itu. Ya makanya lebih baik jangan. Iya. Kalau Lydia Kando itu pernah ngomong gini, Lydia Kando itu. Saya pernah dengar atau baca, saya lupa, Lydia Kando yang ngomong ini. Kalau nikah beda agama, kan Jamal Mirdad sama Lydia Kando kan beda keyakinan. Itu ngomong. Kalau orang beda keyakinan itu kalau berantem itu mentok di konsep Tuhan. Gak bisa ketemu itu. Jadi Islam mengajarkan bagaimana, Nasrani mengajarkan bagaimana, itu tidak pernah ketemu. Jadi wong yang sama saja kadang nggak ketemu, apalagi ini yang beda. Kok kurang penggawaian? Koyok wong lanang mau ikut tok, koyok wong wedok mau ikut tok. Kayak nggak ada lagi yang lain gitu maksudnya itu. Jadi tetap anjurannya sih jangan, Bu, anjurannya jangan. Tapi kan soalnya selama ini saya selalu berpikir bahwa berarti mereka zina gitu ya. Ya kalau Ibu pakai kacamata MUI ya. Tapi kan dia nggak pakai akad nikah kan. Harusnya pakai, Bu. Harusnya pakai akad nikah ala Islam dulu, nanti walinya wali hakim. Baru dicatatkan di Iya, di sipil gitu. Jadi kalau menikahi ahlu kitab itu walinya wali hakim. Wali hakim itu tokoh setempat atau yang ditunjuk oleh wanita itu sebagai tokoh dari kalangan muslim untuk menikahkan dia dengan laki-laki itu. Nah, tapi kan di agama mereka juga harus ada pemberkatan toh. Akhirnya mau tidak mau kan, ya itulah yang saya bilang dosa itu situ itu. Iya, mau tidak mau akhirnya dia harus di apakah kamu bersedia dan seterusnya itu. Kalau laki-laki dengan perempuan masih Ada pembenaran. Kalau perempuan dengan laki-laki Tidak ada satupun ulama yang membenarkan itu kecuali orang-orang liberal. Ya, sependek yang saya baca ya, tidak ada satupun ulama yang membenarkan kecuali orang-orang liberal. Ya, kalau saya termasuk yang nggak setuju dengan yang membolehkan itu kalau perempuan ke laki-laki. Wallahu a'lam bishawab. Nggih, monggo. Iya nggak gimana-gimana ya, memang bagaimana itu. Iya bingung banget, Bu. Ya kalau Lydia Kando itu pernah cerita gitu sih. Kalau sudah ada masalah, udah ya. beda suku aja. Udah ngeten nggih antara Padang sama Jawa aja beda. Jadi atau Medan sama Sunda. Jadi singkat kata singkat cerita itu mentok di masalah Tuhan itu. Kalau kata Lydia Kando. Jadi seringkali pertengkaran kami itu mentok di masalah Tuhan. Jadi kalau muslimin kan udahlah banyak-banyak doa, serahkan semuanya sama Allah, tawakal, yang lebih sabar ada wahai kan gitu kalau di kita. Itu kalau konsepnya beda kan enggak bisa begitu. Kalau konsepnya beda enggak bisa kan. Yeah. Kalau tadi kan dia nikahnya kan beda dengan akad ya. Misalnya saya berhasil mempengaruhi, berarti dia akad lagi gitu ya. Kalau akhirnya dia tobat itu maksudnya. Iya, maksudnya ini loh saya dapat kajian seperti ini gini. Kamu akad aja supaya lebih ini gimana gitu. Oh iya, kalau dulu belum akad dulu. Kalau nggak akad apa bedanya dengan pelacuran? Nah, iya, harus akad dulu lah. Iya, akad dulu melalui wali hakim. Wali hakim. Jadi walinya si perempuan itu wali hakim nanti. Wali hakim itu bisa tokoh masyarakat yang ditunjuk oleh wanita itu atau petugas negara. Petugas negara itu ya KUA berarti. Kalau untuk pernikahan mereka di Indonesia nggak bisa, mesti ke luar negeri memang. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Yang tadi masalah apa? Bahwa itu sudah ditakdirkan sama Allah. Iya. Sekarang ini kan banyak gitu ya Ustaz, orang sih istilahnya pelakor. Terus Bu. Terus mereka tuh selalu mengatakan bahwa memang takdir saya itu menikah dengan dia suami orang gitu. Saya sebenarnya juga tidak ingin gitu, kayak saya begitu gitu. Atau
balik lagi juga ke laki-lakinya. Saya juga nggak kepengen, tapi ini kan menjalani takdirnya itu sering saya itu Benar. hal-hal seperti itu. Itu satu. Kedua Ustaz, saya punya kenalan gitu ya. Dia ini istrinya sudah 3 Ustaz. Itu sudah 3. Baru 3. Baru. Iya. Semuanya dinikahin siri gitu Ustaz. Tidak istri secara agama. Semuanya, tiga-tiganya? Semuanya. Loh. Dan mereka rukun Ustaz. Bukan tidak rukun. Kayak bersaudara gitu. Nah, terakhir kali istrinya yang paling muda itu Ada doanya, apa doanya? Bocorin. Kali Pak masih muda-muda semua, kali Pak Ustaz. kali Pak Octavian, Pak. Terus. Terus terakhir kali itu saya ketemu istrinya yang paling muda. Jadi memang masih muda-muda semua istrinya Terus. Dia bilang gini, dia nanya aku juga. Dia nggak bilang tahunya itu ketika si perempuan itu sering datang ke rumah bawa anak gitu. Terus anak itu manggilnya suamiku ayah gitu. Terus kan otomatis nanya ke suaminya, iya aku minta maaf. Tapi kan memang tidak wajib ngomong apa gitu. Oke, terus. Nah kayak gitu itu bagaimana? Oke, baik. Udah saya jawab. Yang pertama itu gini. Kalau sudah terjadi memang takdir sih. Itu kalau kita ngomong secara akidah. Kan sudah terjadi toh? Ya kalau terjadi kan takdir, berarti kan takdir. Tapi rumusnya kan gini, ini rumus. Hal-hal yang baik itu pasti dari Allah. Kalau ada hal-hal yang buruk itu pasti karena salah kita sendiri. Artinya Allah nggak mungkin salah dengan segala keputusannya. Nah sekarang kalau kita ngomong fikihnya, ya tergantung dari alur ceritanya aja bagaimana, bener apa enggak gitu aja. Kalau alur ceritanya nggak bener ya berarti salah dia dan berdosa dan bisa jadi harus menerima konsekuensi dari perbuatannya itu. Naudzubillah min dzalik. Kalau nggak tobat ya. Tapi kalau misalnya dia prosesnya, ya misalnya dia, contoh gini lah misalnya ya. Kan ada nggak harus, kan udah terlanjur terjadi. Kan gini, ada orang itu yang memang dari awal niatnya ingin merebut. Nah, karena ada, paham ya maksudnya ya. Nah, tapi ada juga kan yang memang dia sudah berusaha menghindar, tidak mau menghindar tapi dipepet terus. Namanya hati wanita lemah misalnya, terus kemudian misalnya terjadilah apa yang terjadi itu misalnya itu. Ya, makanya saya bilang tadi, kalau kita ngomong secara etikot karena udah terjadi ya berarti itu takdir gitu loh. Tapi Allah kan tidak mengisah dengan keputusannya. Semua yang baik datangnya dari Allah, yang buruk itu pasti salah kita sebagai manusia. Maka kalau prosesnya nggak benar, naudzubillah misalnya ya berarti nggak benar, harus diluruskan gitu loh. Ya termasuk dia ditobati. Ya saya nggak tahu harus bagaimana selanjutnya karena kan kembali pada yang bersangkutan. Kalau dirasa memang harus diputus ya diputus secara baik-baik. Kalau dipertahankan dengan cara baik-baik. Itu seperti itu. Satu. Yang kedua berkaitan dengan suaminya itu secara hukum dia benar. Karena memang tidak ada kewajiban untuk izin secara hukum. Tapi kan dalam Islam ada akhlak. Kalau kita bicara akhlak mestinya kan clear dari awal. Kalau clear dari awal kan mungkin lebih enak. Jadi berantemnya ya enak, terus kemudian kalau memang mau dilanjutkan ya juga enak. Jadi begitu dikelirkan dari awal jelas sudah apa mau berantem atau mau ya secara baik-baik misalnya gitu, seperti itu. Jadi itu pembicaraan tentang akhlak sebenarnya. Kalau secara hukum suaminya betul, dia tidak salah. Secara hukum berkaitan dengan sah dan tidak sahnya pernikahan yang berikutnya itu maksudnya. Tapi kalau bicara kepatutan tentu diberitahu itu sepatutnya supaya kemudian nanti berkaitan dengan nasab, berkaitan dengan waris, berkaitan dengan itu biar tahu semua. Dan anehnya itu Ustaz ya, yang laki itu tidak menghidupi gitu Ustaz dengan tempat istrinya ini. Jadi istrinya itu potensi yang satu kerja, yang satu memang sih kayak bisnis gitu ya. Yang laki memang mau. Dan itu doanya apa? Terus kalau ditanya itu kan ya basically itu menyatakan bahwa dia itu melaksanakan ya begitulah pokoknya Iya.
Iya. rumah gitu. Ya. Terus tapi kalau Umumnya suaranya Buaya Darat lah ya gitu tuh.